Yang pertama, Bapak ulang bahwa yang disebut hadis itu adalah ma udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bil qauli wal af'ali wat taqriri ai zada wa hamma. Jadi hadis pengertiannya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang bersumber dari Rasul, maka disebut hadis. Bisa langsung diucapkan Rasul, bisa melalui cerita para sahabat, sehingga semua itu masih tetap dan bisa dikatakan sebagai hadis. Kenapa? Karena sandarannya berasal atau bersumber dari Rasulullah. Jadi hadis itu ada yang hadis sifatnya qauliyah, hadis takririyah, hadis af'aliyah, maupun hadis hamiyah. Jadi kalau kita belajar hadis nanti kalian akan mengenal beberapa jenis macam hadis. Tapi kalau pengertian hadis itu sendiri adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada kanjeng Rasul, baik itu perkataan, perbuatan, terus apalagi ketetapan, maupun cita-cita Rasul yang belum terlaksana. Hamiyah namanya. Hamiyah itu artinya niat dalam hati. Jadi Rasul sudah berniat melakukan sesuatu misalnya, tapi belum sempat dilaksanakan, beliau sudah meninggal misalnya. Nah, itu namanya sifat hamiyah. Ada banyak contoh-contohnya. Nah, pelajaran yang kita pelajari dari mulai bulan puasa hingga saat ini adalah semua yang terkait dengan perkataan dari Rasulullah SAW, baik itu sifatnya qaul langsung atau diceritakan oleh sahabat, kalimatnya Rasul, ucapan Rasul, atau perilaku Rasul hari-hari yang diceritakan oleh sahabat. Contohnya ketika kalimat atau hadis yang sifatnya qauliyah, innamal a'malu bin niyat. Nah, ini langsung diucapkan Rasul, maka disebut sebagai hadis qauliyah. Tapi ada juga yang disebut hadis af'aliyah. Cirinya hadis itu disebutkan misalnya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu sifatnya cerita. Atau ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya. Saya melihat Rasulullah hakadha. Saya melihat Rasulullah mengerjakan wudu dengan cara begini. Saya mendengar Rasulullah zikir dengan membaca wirid 3 kali setiap kali istighfar 3 kali setiap sholat. Nah, itu cerita Rasul, cerita sahabat menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasul. Ini bisa juga disebut hadis af'aliyah. Gitu. Nah, yang hadis takririyah bagaimana? Yang hadis takririyah adalah suatu ketetapan atau sesuatu yang dilihat oleh Rasulullah kemudian tidak diingkari. Rasulullah melihat sahabat melakukan satu perbuatan, tidak dilarang, tidak juga disuruh, tapi dibiarkan. Inilah yang disebut dengan hadis takririyah, ketetapan. Misalnya ada sahabat setiap sholat menjelang sholat maghrib, dia selalu pada azan itu selalu sholat.
gitu. Padahal Rasul sendiri tidak menjalankan. Maka kemudian hal seperti ini dianggap sebagai suatu ketetapan yang dibolehkan oleh Rasulullah meskipun Rasulullah sendiri tidak melakukan. Ada juga misalnya ketika sahabat lihat para sahabat sedang makan semacam binatang semacam biawak, dhob misalnya. Kalau di sini sebangsa biawak kata para ahli itu sebagai dhob, sebangsa biawak. Ketika dikonsumsi dimakan, Rasulullah tidak ikut makan. Tapi ketika para sahabat makan dibiarkan untuk menikmati binatang ini. Maka akhirnya dijadikan semacam ketetapan bahwa makan biawak itu, yang sebangsa biawak itu, meskipun Rasulullah tidak ikut mencicipi, tidak ikut makan, akhirnya diambil sebagian hukum bahwa makan semacam dhob atau biawak itu adalah sesuatu yang boleh.